Ada yang bisa Ibu bantu? Ibu, saya datang kembali mau ada sedikit masalah. Kalau boleh Ibu tahu ada masalah apa ya? Masalahnya nggak terlalu tidak sih, cuma menurut kepribadian saya sendiri, saya tuh merasa kayak kurang percaya diri, terus kayak kurang semangat dalam belajar, apalagi sekarang saya sudah menginjak mahasiswa. Apakah mahasiswa itu masih harus masih mempunyai masalah yang kayak kurang percaya diri, terus kayak kurang semangat gitu, Bu? Oh, seperti itu ya, Kak. Jadi Ibu tanyakan lagi sama Uyun ya. Apa yang membuat Uyun tidak percaya diri itu? Saya merasa kalau saat presentasi, saat dimanapun saya bergabung sama teman ketika belajar maupun dengan hal apapun, saya tuh merasa kayak masih kurang percaya, masih kayak rasa semangat saya tuh masih kurang, terus apa ya, pokoknya semuanya masih kayak anak SMA lah gitu. Seperti itu ya. Jadi menurut Ibu ini, yang namanya belajar itu tidak semuanya langsung instan gitu. Jadi butuh prosesnya ya. Misalnya Ibu seperti ini ya. Yang namanya presentasi, apalagi di depan kelas gitu ya, banyak teman, apalagi ada dosen gitu, seperti itu ya. Nah, apa sih yang membuat kita tidak percaya diri itu? Kenapa? Pertama itu karena kita belum luas wawasannya, belum banyak pengetahuannya gitu. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan besok presentasi mata pelajaran apa yang dikuliahkan ataupun yang dipresentasikan gitu ya. Kita tuh harus baca-baca terlebih dahulu, harus bisa memahami materi apa sih yang besok akan dipresentasikan. Terus kita itu harus bisa percaya diri. Percaya diri itu sangat penting. Kenapa? Karena kita tampil di depan kelas itu pokoknya harus bisa lah, entah itu ada dosen ataupun banyak teman-teman kita tuh harus pede, karena apapun yang kita lakukan itu tidak selamanya benar. Manusia itu pasti ada salahnya gitu. Lalu bagaimana cara Ibu, menurut Ibu, menghilangkan rasa percaya, maksudnya menghilangkan rasa tidak pede gitu. Iya, rasa tidak pedenya. Nah, dulu juga Ibu seperti kamu ya, gini. Ibu tuh dulu orangnya pemalu gitu, orangnya nggak percaya diri gitu. Nah, setelah Ibu lakukan cara seperti ini, Ibu tuh ngelakuin gitu. Nah, melihat teman-teman itu bisa tampil pede gitu di depan banyak orang. Nah, kenapa saya tidak bisa gitu? Sedangkan mereka itu rasa percaya dirinya begitu ya ada gitu. Sedangkan Ibu tuh ngerasa kenapa sih seperti ini terus, gak ada perubahannya gitu. Nah, yang Ibu lakukan seperti ini waktu dulu. Saya tuh harus bisa seperti mereka gitu ya. Awal pertama itu mulai dari diri sendiri dulu. Kita tuh harus belajar bisa, banyak belajar, terus apa yang dipresentasikan itu kita harus memahami dulu gitu. Yang membuat gugup kita tidak percaya diri itu karena kita tidak menguasai materinya, tidak menguasai apa yang akan dibahasnya, seperti itu. Jadi intinya yang pertama harus mulai dari diri sendiri. Terus yang kedua, kita harus memahami materi yang akan dipresentasikan esok harinya, seperti itu. Bapak tadi potong aja ya. Jadi gini Bu, ketika saya sudah mempunyai rasa percaya dirinya, sudah mampu untuk berpresentasi di depan teman-teman kita itu tiba-tiba merasa kayak kurang percaya diri gitu ya. Iya, merasa rasa percaya dirinya tuh merasa kembali
kembali lagi gitu seperti itu ya. Nah jadi ketika kita percaya dirinya menurun gitu ya, kita ingat lagi kita kalau misalkan percaya dirinya ya gak ada sama sekali gitu percaya dirinya ya. Nah kita tuh jadi materi yang dibawa itu jadinya ambiar gitu, gak tahu apa yang mau dijelasin gitu ya. Nah kita mikir lagi gitu ya, kalau misalkan mikirnya gini, manusia itu tempatnya salah, tempatnya selalu ya pokoknya selalu salah lah. Kita ini di sini sebagai mahasiswa itu tempatnya belajar gitu, belajar. Entah itu salah benar atau tidaknya itu urusan nanti gitu ya. Yang penting kita selalu belajar, apa yang kita sampaikan ya sesuai apa yang kita ketahui dan sesuai dengan isi materi kita gitu ya. Dan ketika kita gugup itu kita harus kembali lagi tujuan kita itu harus seperti apa gitu. Lalu apa yang ibu harus aku lakukan sehingga supaya bisa menghilangkan rasa percaya diri itu lagi ya ibu? Gini aja, apa yang bagaimana sih Bu supaya kita tuh selalu percaya diri gitu ya. Lalu Bagaimana Bu supaya kita tuh selalu percaya, tampil selalu, maksudnya bagaimana sih Bu caranya supaya kita tuh selalu punya rasa percaya diri. Lalu bagaimana sih supaya kita ini bisa mempunyai rasa percaya diri sehingga kita itu semangat dalam mengejar ilmunya, mengejar target apa yang kita impikan dari sejak kecil sampai sehingga sekarang ini. Jadi menurut saya itu harus seperti ini lah. Yang namanya percaya diri itu emang ya sulit menurut Ibu ya, sulit karena semua itu butuh proses lah, tidak instan yang namanya sukses itu. Nah yang pertama kita itu harus semangat dalam diri kita sendiri gitu. Terus yang kedua tidak boleh gengsi, dalam arti ketika kita gengsi ataupun ilmu kita lebih dari teman kita ataupun pengetahuan kita lebih dari teman kita, kita harus yang selalu percaya gitu bahwa inilah yang terbaik dari dalam diri kita sendiri gitu, inilah pengetahuan kita. Jadi yang namanya kita harus percaya diri pertama, apalagi dalam hal materi gitu ya, kita harus lebih banyak belajar, lebih banyak baca gitu supaya ilmu pengetahuan kita itu ya lebih luas, lebih bisa mencakup untuk presentasi di depan kelas seperti itu. Dan satu lagi, kita jangan melihat ke bawah gitu, jangan melihat ke atas gitu. Ya mereka tuh udah bisa gitu ya presentasi, udah bisa percaya diri. Kita harus bisa melihat ke bawah lagi gitu ya, bahwa ada orang yang lebih dari kita, dalam arti lebih tidak percaya diri gitu. Nah kita tuh bagaimana sih supaya kita tuh lebih percaya diri? Kita harus lebih melihat orang yang lebih percaya diri supaya kita itu termotivasi, dalam arti kita itu harus lebih belajar lagi, belajar terus belajar supaya kita lebih percaya diri lagi seperti itu. Kita itu harus lebih giat dalam artian kita harus semangat dalam belajarnya, harus ya pokoknya begitulah, harus banyak membaca bukunya. Iya benar. Kalau kita presentasi terus kita merasa apa sih yang kita mau presentasi itu gitu ya, tapi kita tuh nggak baca sama sekali gitu pas presentasi ya. Nah kita tuh harus mikir dulu gimana saya mau bisa pede, saya aja nggak baca, saya aja nggak belajar. Dan disitulah kita merasakan artinya ya kebodohan gitulah, dalam arti seperti itu kan. Ya, ada satu yang mengganjal di hati saya. Apa itu? Tapi apakah menurut Ibu kalau seorang mahasiswa itu masih rasa percaya dirinya itu kurang, terus kayak masih mempunyai rasa gengsinya tuh lebih tinggi? Kalau misalkan menurut Ibu, kita jangan melihat, jadi menurut Ibu ketika kita selalu merasa gengsi sama orang lain gitu ya, kita itu tidak akan selalu percaya diri gitu. Kita lakuin apa yang kita bisa, kita tetap jadi diri sendiri, jangan menirukan orang lain gitu. Kita harus bisa, karena kita bisa, kita harus berusaha gitu. Seperti itu.
Karena yang lain juga, kenapa yang lain bisa tampil percaya diri? Karena mereka juga tidak pasti bisa tampil percaya diri kalau tidak belajar. Jadi kita juga harus bisa karena kita bisa karena kita belajar gitu. Seperti itu. Terus benar. Kamu ya? Berarti Ya kamu ya? seperti itu ya Bu. Iya, menurut ibu seperti itu kurang lebihnya. Udah. Ya kamu apa lagi tanya? Baik Bu, saya akan melakukan gitu saran dan nasihat dari ibu. Baik Bu, saya akan melakukan saran dari Ibu sehingga saya itu bisa menampilkan rasa percaya diri saya sendiri, bisa lebih semangat lagi dalam mencari ilmu, dalam giat belajarnya. Mungkin segitu aja saran dan nasihat dari ibu. Ya, kalau bisa ya dijalanin gitu sesuai yang ada, yang bisa dalam diri kita sendiri. Terutama jangan selalu patah semangat dalam belajar, ataupun terutama itu dalam membaca. Ketika kita akan presentasikan materi itu harus banyak-banyak membaca, belajar seperti itu. Siap Bu, terima kasih atas saran yang Ibu telah berikan kepada saya. Semoga saran yang Ibu berikan terhadap saya membuat saya lebih percaya diri, semangat, dan semoga apa yang ibu ceritakan masalah tadi, ambil hikmahnya aja, pelajarannya, bahwa yang namanya kesuksesan itu butuh proses dan tidaklah instan, karena semuanya itu hidup aja butuh proses gitu ya. Dan seperti itu halnya kesuksesan, seperti itu. Siap Bu, terima kasih. Sebelumnya saya juga sangat terima kasih banget sama Ibu sudah meluangkan waktunya untuk Ibu atas semuanya. Baik, terima kasih ya, sama-sama.